sini akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu praktikum pertumbuhan dan perkecambahan, pengaruh perbedaan jumlah cahaya matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan biji dan buah. Kata pembuka, puji syukur kami berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memurahkan segala rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di masa pandemi ini sehat adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Pengaruh perbedaan jumlah cahaya matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan biji dan buah. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Islam yang telah memberikan ruang dan waktu untuk kami belajar di pesantren ini. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Nazhatul Ulama dan guru utamanya yaitu Ibu Ainul Rafika selaku guru biologi dan Bapak Syekh sebagai guru bahasa Indonesia yang telah mendukung kami untuk menyelesaikan makalah ini. Sampai 2 September 2021 pendahuluan latar belakang dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme diartikan sebagai entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap organisme tersebut memiliki sel. Sel inilah yang kemudian juga berperan dalam pertumbuhan dan perkecambahan makhluk hidup. Organisme diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok, misalkan hewan, tumbuhan dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler. Semua jenis organisme tersebut mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan dan perkecambahan. Pertumbuhan dan perkecambahan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain sifat genetik yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan, sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Dengan demikian, karakter atau sifat yang ditampilkan oleh tumbuhan merupakan gabungan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersama-sama. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Tanaman menggunakan cahaya matahari untuk fotosintesis dan membuat makanan. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau karena cahaya matahari dapat menguraikan auksin hormon pada tumbuhan. Cahaya matahari diperlukan oleh tanaman untuk melakukan dua tahapan, yaitu reaksi terang yang dilakukan di tilakoid dan siklus Kevin yang dilakukan di stomata. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan yang berbiji. Sebagai tumbuhan, maka dalam perkembangannya pasti akan memerlukan cahaya. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana proses pertumbuhan dan perkecambahan tumbuhan dengan adanya cahaya matahari dan bagaimana tumbuhan jika tanpa sinar matahari. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab tinjauan pustaka. Setelah kami mencari informasi di para ahli mengenai beberapa komponen yang ada di dalam praktikum kami, menurut para penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cahaya matahari. Seperti kita ketahui bahwa matahari itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini, mulai dari manusia, hewan,
hingga tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari. Dan yang kedua, mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu sendiri adalah bertambahnya volume, panjang, lebar, dan berat suatu makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah berkembangnya suatu makhluk hidup dalam hal berpikir dan lain-lain. Dalam tumbuhan perkembangan itu ditandai dengan adanya bunga atau buah. Yang ketiga, mengenai perkecambahan. Secara singkat adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Macam-macam perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkecambahan epiget dan yang kedua perkecambahan hipoget. Dari hal itu kita dapat menciptakan dua hipotesis atau dugaan sementara, yaitu AO, tidak ada pengaruh perbedaan jumlah sinar matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau, dan HI, ada pengaruh perbedaan jumlah sinar matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau. Jadi itu adalah kejauhan pustaka dari kami. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Maman Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen. Menurut Ulyani Sumatri dan Johar Purnama, diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan tersebut. B. Populasi dan sampel. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah biji kacang hijau. Jadi penelitian kami hari ini kecepatan perkecambahan yaitu biji kacang hijau. Yang dipilih adalah biji kacang hijau yang sudah dipilih dengan memperhatikan kondisi yang baik atau tidak busuk. Jadi sudah dipilih satu persatu, mungkin yang sudah dianggap kualitasnya itu bermutu. Sampelnya 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah diisi kapas, kemudian diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama itu diletakkan di tempat terang, yang kedua itu diletakkan di tempat sedang, dan yang ketiga yaitu tempat gelap. Kalau yang tempat terang itu langsung menerima paparan matahari, tapi kalau yang sedang itu tetap menerima paparan matahari tapi tidak langsung. Untuk yang gelap itu tidak ada sama sekali pancaran sinar matahari yang mengenai bagian ini. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang paling berhubungan gunanya. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga variabel kontrol. Untuk variabel bebas, biji kacambahan diletakkan di bawah paparan sinar matahari secara langsung atau terang. Biji kacang B diletakkan di bawah paparan matahari secara tidak langsung atau sedang. Dan biji kacambahan C diletakkan di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari baik secara langsung ataupun tidak. Jadi tidak terkena paparan matahari sama sekali, tidak menerima cahaya matahari sama sekali. Dalam kurung itu gelap, bisa dikatakan tempatnya itu gelap. Yang kedua itu variabel terikat. Untuk variabel terikat itu A, B, C itu diperlakukan sama, yaitu penelitian tersebut yaitu pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan. Ketiga variabel kontrol yang sama-sama dianalisis pertumbuhannya selama 1 minggu, sama-sama menggunakan wadah gelas plastik, sama-sama disiram 2 kali sehari. Perencanaan penelitian. Yang pertama, tempat waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di kelas 12A SMA Nasrullah Pondok Pesantren Nasrullah Raja Campang Sampang.
Waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada hari Senin 30 September 2021 sampai dengan Senin 6 September 2021. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelas plastik. Lalu biji kacang hijau. Jadi jenis bijinya itu biji kacang hijau. Lalu kapas dan air untuk penyiraman setiap harinya. Yang ketiga, cara kerja. Kecambah biji kacang hijau ditanam di dalam wadah plastik yang sudah diberi kapas dan telah direndam dengan air. Jadi seperti ini. Ini gelas plastik, lalu di dalamnya itu diberi kapas. Setelah itu ditanami diberi biji kacang hijau, lalu disiram setiap harinya, lalu dilakukan penelitian. Setelah itu dianalisis selama 7 hari. Bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari penelitian kami dalam 7 hari sebelumnya itu data laporan biji kacang hijau yang terkena paparan sinar matahari langsung, yaitu dalam kurung tempat terang. Dari 5 biji, dari setiap biji setiap wadah itu diisi 5 biji kacang hijau, dan setiap bijinya itu tidak penuh semua. Tapi yang kami temukan, yang kami analisis itu yang tumbuh untuk yang tempat terang itu cuma 2, dan yang lain itu tidak ada yang tumbuh. Di hari pertama itu belum ada sama sekali menunjukkan setiap wadah itu ada pertumbuhan, jadi tidak ada yang tumbuh. Namun untuk hari yang kedua itu sudah mulai ada yang tumbuh. Untuk biji yang pertama itu tumbuh 1 cm. Hari kedua. Untuk biji kedua itu tumbuh 0,5 cm, dan yang lain itu tidak ada yang tumbuh. Berlanjut ke hari ketiga. Hari ketiga biji pertama itu tumbuh lagi 1,5 cm menjadi 2,5 cm. Untuk biji kedua itu tumbuh 1 cm, dan biji yang lain itu tetap tidak ada pertumbuhan. Untuk hari 4, 5, dan 6 anehnya itu tidak ada sama sekali pertambahan volume ataupun tinggi dari semua biji. Jadi untuk biji pertama itu tetap 2,5 cm hingga hari ke-6, ataupun biji kedua itu tetap 1 cm hingga hari ke-6. Dan biji ketiga, 4, 5 di wadah yang terang ini tidak menunjukkan, tetap tidak ada pertumbuhan. Namun ketika itu kami sudah berpikir bahwasanya setiap biji atau tumbuhan yang sudah tumbuh berkecambahan itu sudah mati atau layu. Tapi ternyata kami itu mencoba mengubah metode penyiramannya. Yang awalnya setiap harinya disiram 2 kali itu menggunakan 2 tetes, 5 tetes setiap wadahnya, dan mencoba untuk menyiramnya lebih dari itu. Dan pada hari ke-7 kami menerima hasil yang menakjubkan. Biji pertama itu tumbuh sekitar 1,5 cm, sehingga dari 2,5 cm menjadi 4 cm. Dan untuk biji kedua itu tumbuh menjadi 2 cm. Dan untuk yang lain itu mungkin sudah kering, dan kami itu mungkin salah dalam memperlakukannya. Itu yang pertama, untuk yang biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang atau terkena paparan matahari. Untuk yang kedua, itu data laporan biji kacang hijau yang terkena sinar matahari secara tidak langsung, tapi tetap terkena paparan matahari, tapi tidak secara langsung, masih ditaruh di tempat yang itu. Biji pertama pada hari pertama dan kedua itu tidak ada yang menunjukkan adanya pertumbuhan, apalagi perkembangan antara semua biji tidak ada pertumbuhan, tidak ada pertumbuhannya. Baru pada hari ketiga, biji pertama, biji kedua hingga biji keempat
itu ada pertumbuhan, yaitu sekitar 0,5 cm hingga 1 cm. Untuk hari keempat itu tumbuh lagi, yang awalnya yang 1 cm menjadi 2 cm dan yang 0, cm menjadi 1 cm. Dan untuk biji kelima itu tidak tumbuh hampir 7 hari, tapi anehnya itu pada hari ke-7 baru tumbuh, baru muncul, baru menunjukkan pertumbuhan, yaitu tumbuh 1 cm. Sama dengan tampilan pertama di tempat terang, semua biji yang diletakkan di tempat itu, biji pertama hingga biji kelima itu tidak ada yang menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan pada hari keempat hingga kelima. Namun juga pada hari ke-7, karena kita menyiramnya lebih dari perilaku awal, itu ada yang sampai tumbuh hingga 7 cm, ada yang 5 cm, ada yang 2,5 cm. Jadi itu. Untuk tabel yang ketiga, jadi yang diletakkan di tempat gelap, sama di hari pertama dan di hari kedua, semua biji yang diletakkan di tempat itu tidak ada yang mengalami pertumbuhan, jadi tetap tidak tumbuh sama sekali. Tapi hari ketiga itu sebagian sudah tumbuh. Biji pertama yaitu 1,5 cm dan biji kedua 1,5 cm dan biji ketiga 0,5 cm. Dan juga pada hari 4, 5, 6 itu tidak ada yang mengalami pertumbuhan. Namun pada hari ke-7 mungkin karena penyiramannya itu ditambah dari yang awalnya di sini itu berkiraan 2,5 cm hingga 1 cm itu bisa mencapai 10 cm secara tiba-tiba dalam satu malam, dalam satu hari satu malam. Ada yang 8,5 cm dan ada juga yang 3 cm. Dan untuk biji yang keempat dan kelima itu tidak ada pertumbuhan. Jadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi hal tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut. Untuk biji yang tidak tumbuh, meskipun diletakkan di tempat yang sama, jadi di sini itu sebenarnya ada 3 biji kacang hijau, tapi yang tumbuh hanya 3 di sini yang tumbuh. Jadi untuk yang 2 itu pertama kurangnya penyiraman setiap harinya, yaitu hanya 5 setiap hari. Mungkin nampaknya kesalahan dalam penelitian ini di hari ketiga, 4, 5. Dan yang kedua, kurangnya kapas sebagai media tanam sehingga membuat semua biji kacang hijau itu kekurangan cadangan air yang seharusnya diserap oleh kapas tersebut. Jadi mungkin kami kesalahannya itu dalam penelitian sekarang itu kapasnya hanya diberikan 1, sehingga penyimpanan cadangan air yang bisa diserap oleh kapas itu dan bisa diterima oleh biji kacang hijau itu kurang setiap harinya. Jadi membuat biji kacang hijau itu sebagian kering dan mungkin sebagian itu bisa tumbuh. Terus yang ketiga, yang terakhir, jeleknya biji kacang hijau membuat proses perkecambahan tidak terjadi. Meskipun tadi sudah dijelaskan di awal, metode penelitiannya itu salah satunya sudah dipilih kualitas kacang hijau yang bagus. Tapi mungkin kami kurang detail menelitinya, sehingga kami melakukan kesalahan dalam memilih biji kacang hijau, sehingga hanya sebagian yang tumbuh, bukan semuanya. Terus yang terakhir, bab kelima, yaitu penutup. Kesimpulan, hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tentang cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Kami yang menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong simpulkan tentang bab pembahasan dari yang terang, gelap, sedang, dan gelap, dan berapa selisih panjang antara terang, sedang, dan gelap pada hari terakhir atau hari ini. Terima kasih kepada saudara Aloy atas pertanyaannya. Seperti tadi dijelaskan, memang pada pertama kali itu yang tumbuh pertama kali dari antara 3
gelap, terang, dan sedang. Itu hanya yang terang yang tumbuh di hari kedua. Namun di hasil akhir penelitian di hari ketujuh, itu yang tumbuh yang paling panjang itu cuma yang gelap, yang paling panjang. Di sini tercatat ada yang sampai 10 cm, 8,5 cm, 5 cm. Dan yang dua itu tidak tumbuh. Untuk yang lain, untuk yang sedang itu paling panjang itu 7 cm dan yang paling pendek itu 2,5 cm. Dan untuk yang gelap, yang paling panjang itu cuma 4 dan yang kedua yang satunya itu cuma 1 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jarak antara selisih dari yang terpanjang, dari yang gelap sampai yang hingga yang terang itu selisihnya itu sekitar 6 cm. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin itu jawabannya saya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang belum paham? Silakan, Fabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah hanya cahaya matahari yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan biji kacang hijau? Mohon dijawab. Terima kasih kepada saudara Badrosi atas pertanyaannya. Jadi untuk pengaruhnya itu bukan cuma sinar matahari yang berpengaruh terhadap pertumbuhan itu atau perkembangan biji kacang hijau, tapi juga yang memang di sini praktikumnya itu hanya membahas tentang jumlah cahaya sinar matahari, adakah pengaruhnya. Tapi di hasil praktikum yang lain itu telah didapatkan bahwasanya bukan cuma cahaya matahari yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan, tapi juga mungkin dari faktor ya. Yang pertama memang cahaya matahari yang telah kami jelaskan di laporan ini. Yang kedua bisa saja media tanam seperti yang dijelaskan di kelompok sebelumnya bahwasanya cukup makan. Yang pertama itu tanah, yang kedua itu pupuk, dan yang ketiga itu pupuk yang lain. Jadi itu tumbuhnya itu berbeda. Dan juga penyiraman air. Juga makan satunya disiram 1 kali, satunya disiram 2 kali setiap harinya. Itu tumbuhnya akan berbeda juga. Jadi seperti itu. Jadi bukan cuma sinar matahari yang berpengaruh, tapi juga faktor-faktor yang lain kalau memang dijadikan variabel bebas. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup. Jadi cukup sekian presentasi tentang praktikum pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pengaruh perbedaan jumlah cahaya matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 5, saya Muhammad Nabil, Saya Yusuf Nurjani. Saya Muhammad Abdul Hafiz. mengucapkan assalamualaikum